Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nahmaduhu wa sholli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan saya Daniel SPDI pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya mau bertanya, pada minggu lalu, pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Sujud. Tentang Sujud. apa lagi? Sujud. Tentang sujud, sholat, tahajud. Oke, ya minggu lalu kita sudah belajar daripada tentang sujud dan tentang sholat sunnah tahajud. Saya bertanya lagi, tahajud itu dikerjakan pada malam hari atau siang hari? Malam hari. Malam hari. Tepatnya pada jam berapa? Jam 1 sampai jam 3. Atau dengan kata lain sepertiga malam. Oke. Kemarin pada pelajaran tentang sujud masih banyak yang dari kalian yang belum paham. Jadi pada pertemuan ini kita akan mengulang kembali daripada materi kita yang pernah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu tentang sujud. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, supaya pertemuan kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan tunjuk muslimah untuk memimpin doa. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan doa kita proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang sebenarnya silakan untuk hadir dan angkat tangan. Nur Aini, Nur Hanifah, Reza Saputra, Zulkarnain. Ya, baik. Ada beberapa orang yang tidak hadir. Di antaranya Ismail, Wahyuda, Fakir, dan lain-lain. Ini mungkin pengaruh karena masih ada pengaruh liburnya. Ya, biasanya siswa itu kalau lama libur, biasanya itu butuh proses untuk membangkitkan semangat untuk belajar. Makanya mereka mungkin masih malas untuk datang. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada anak sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sampaikan pesan saya kepada mereka yang hadir untuk hadir pada pertemuan selanjutnya, ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, tanpa memperpanjang dalam, kita langsung memasuki materi. Yang kedua, selebrasi apa yang biasa dilakukan pemain bola setelah mencetak gol? Sujud. Ya. Yang ketiga, pernahkah kalian lupa bacaan atau gerakan tertentu dalam sholat? Oke. Pernahkah kalian sholat berjamaah subuh di masjid pada hari Jumat, kemudian setelah imam membaca ayat-ayat tertentu langsung sujud? Oke. Dari persepsi ini bisa kita ambil gambaran bahwasanya materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu mengenai sujud. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ini yang saya maksud kemarin tadi, bahwasanya pertemuan minggu lalu masih banyak siswa yang belum paham tentang sujud dan pembagiannya. Nah, hari ini kita akan mengulang dan nanti anak-anakku sudah bisa memahami dan mengartikan daripada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah beserta dengan contoh-contohnya. Oke? Selanjutnya, tahukah kalian apa itu sujud syukur?
Oke, nanti kita belajar ya. Apakah yang dimaksud dengan sujud sahwi? Tahu. Oke, nanti kita belajar bersama-sama. Yang ketiga, kapan disunahkan melakukan sujud tilawah? Tahu kapan? Kita nanti pelajari bersama-sama supaya kita mengetahui. Kalau ada yang tidak kita ketahui, kita berusaha untuk mengetahui dengan cara belajar. Oke? Oke. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siapa yang bisa baca? Emil, silakan dibaca tujuan pembelajaran. Serta diri dapat mengetahui bahwasanya bersyukur diketahui dan sujud tilawah dan benar. Serta diri dapat menerapkan tata cara melakukan bersyukur diketahui dan sujud tilawah dan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Jadi kalian akan dapat mengetahui pengertian sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah dengan benar. Terus yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan tata cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah dengan benar. Jadi nanti mengenai tata caranya, saya akan menampilkan video mengenai tata cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nanti kita akan menonton bersama-sama. Nah, terus nanti juga saya akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Karena nanti itu ada tugas kelompok. Ya. Lanjut ya. Adapun yang akan saya nilai pada kesempatan kali ini yaitu pertama pengetahuan kalian, terus keterampilan kalian, terus sikap kalian selama proses pembelajaran. Itu ada 3 hal yang akan saya nilai nanti di dalam proses pembelajaran. Oke. Ya. Sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah merupakan bentuk sujud khusus dalam Islam yang memiliki makna dan tujuan yang berbeda. Nah, jadi sujud syukur tujuannya beda, sujud sahwi tujuannya beda, dan sujud tilawah tujuannya beda. Begitu pula dengan sebab-sebabnya berbeda ya. Ya. Ketiganya dianjurkan dan memiliki keutamaan tersendiri. Oke. Sujud syukur ini dan sujud sahwi dan sujud tilawah tentunya ketiganya sunnah. Apa arti sunnah? Oke, betul. Arti sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Oke. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Itu ketika kita mendapat nikmat, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sujud. Jadi sujud syukur itu sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau terhindar dari musibah. Nah, keutamaannya sujud syukur merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan sujud syukur berarti kita itu mengaku bahwasanya kita ini hamba yang harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tata caranya sujud syukur dilakukan dengan cara yang sama seperti sujud dalam sholat. Berapa kali sujud? Sujud syukur itu dilakukan hanya 1 kali. Ya, hanya. Sebelum kita lanjut supaya kalian semangat, kita semangat dulu. Bagaimana Ahmad kami? Mau terus semangat? Oke. Ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke. Mudah-mudahan tepuk semangat ini kalian membantu kali. Ya. Ya Ustaz, semangat ya. Oke. Lanjut ya. Oke.
kita akan menampilkan video mengenai tata cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tata cara singkat: 1. Sujud sahwi, 2. Sujud tilawah, dan 3. Sujud syukur. 1. Sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan bila seseorang lupa dalam melakukan hal-hal dari sholat yang masih terhitung sunnah bukan rukun, atau ragu dalam jumlah bulan. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah jika kita tidak melakukannya maka sholat tetap sah. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Tapi apabila kita lupa dan baru setelah salam, maka kita boleh melakukannya setelah salam. Berikut praktiknya. Sujud sahwi sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhanallah la yanamu wa la yasur. Subhanallah la yanamu wa la yasur. Subhanallah la yanamu wa la yasur. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahwi setelah salam. Lamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kan belum sujud sahwi. Allahu akbar. Subhanallah la yanamu wa la yasur. Subhanallah la yanamu wa la yasur. Subhanallah la yanamu wa la yasur. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhanallah la yanamu wa la yasur. Subhanallah la yanamu wa la yasur. Subhanallah la yanamu wa la yasur. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2. Sujud tilawah. Sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah ada yang dikerjakan di luar sholat dan ada juga yang di dalam sholat. Berikut adalah tata cara sujud tilawah di luar dan di dalam sholat. A. Sujud tilawah di luar sholat, yaitu sujud yang dikerjakan ketika kita membaca ayat sajadah dengan syarat bila orang yang membaca sujud maka yang mendengarkan disunahkan ikut sujud. Tapi jika orang yang membaca Al-Quran tersebut tidak sujud maka yang mendengarkan tidak disunahkan untuk ikut sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Balil ladzina kafaru yukadzibun. B. Sujud tilawah di dalam sholat, yaitu ketika sholat dan kebetulan membaca surat yang ada ayat sajadahnya, maka disunahkan segera sujud lalu berdiri lagi untuk melanjutkan sholat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. 3. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Sujud syukur dapat dilakukan dengan berdiri ataupun dengan duduk. Berikut prakteknya. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Ya, itu tadi tata cara video, tata cara melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Setelah kalian menonton video tersebut, apakah ada pertanyaan? Dan Muslimah mau bertanya. Mau bertanya apa? Kalau sujud tilawah dan sholat Oke. Muslimah bertanya, mau sujud tilawah tapi tidak hafal doanya. Oke. Sujud tilawah punya apa? Sunnah. Ya. Kalau kita mau sujud tilawah, lebih baik kalau kita menghafal doa sujud tilawah. Kalau tidak menghafal doa sujud tilawah, itu pun
tidak apa-apa, karena sujud tilawah itu hanya hukumnya sunnah. Jadi lebih baik kalau kita sujud tilawah dan kita hafal doa sujud tilawah daripada sujud tilawah dan tidak menghafal doa sujud tilawah. Tapi kalau tidak membaca doa sujud tilawah dalam sujud tilawah itu tidak apa-apa. Paham? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Sebelumnya kemarin saya sudah kirimkan linknya ya untuk dikerjakan pada hari. Kalau tadi ada sudah buka? Sudah buka? Oke. Ya. Kalau sudah buka nanti dibuka kembali ke sini terus kerjakan tugas sesuai dengan instruksi masing-masing kelompok. Jadi silakan berhitung ya, yang apa hitungan 1 nanti kumpul sama hitungan 1 begitu juga dengan 2, 3, dan 4. Ya. Sampai saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Berhitung sampai 4 lalu kembali lagi ke hitungan 1. Mulai dari Nurhai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
kalian masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Jadi silakan buka linknya masing-masing kelompok, terus aja. Jangan lupa tulis nama kelompok kalian. Ya, silakan dibuka linknya yang sudah saya kirim itu. Dan namanya. Dan ditulis perintahnya dulu, lalu tulis jawabannya. Tulis perintahnya, lalu tulis jawabannya. Kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Nanti kalau baca dulu, baca perintahnya, lalu baca jawaban. Salah. Bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 1 angkat tangan. Mana kelompok 1? Sudah selesai? Kelompok 2? Sudah selesai? Kelompok 3? Selesai? Kelompok 4? Selesai? Oke. Jadi selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok, ya. Jadi yang lain
Jadi HP-nya disimpan HP-nya. Simpan HP-nya. Kan ini sudah dikerja toh? Nah, sudah saya bagi sudah dikerja juga. Jadi HP-nya simpan dulu. Oke? Kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, saya persilakan dari kelompok kita acak atau berurutan? Kita acak? Kita acak ya. Dari kelompok 3, silakan. Jadi ini perwakilan dari kelompok 3. Namamu siapa? Aidin. Aidin atau Muhammad Aidin? Muhammad Aidin, Pak. Sebutkan namanya yang lengkap ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, seorang anak sedang membaca Al-Quran dan tiba di sebuah ayat yang mengandung perintah untuk sujud tilawah. Namun, ia tidak tahu bagaimana ia melakukan sujud tersebut, kapan waktunya, dan apakah ada doa khusus yang harus dibaca. Apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini? 1. Sujud tilawah dapat dilakukan kapan saja, baik saat sholat maupun di luar sholat, selama mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Doa yang harus dibaca adalah sajadah wadiyahin lazi qalabahu wa syawarahu wa syakkasam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. 3. Jika tidak mengetahui cara sujud tilawah, kita bisa tidak melakukannya karena hukum sujud tilawah adalah sunnah. Sekian, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi tugas dari kelompok 3 itu masalah sujud tilawah. Nah, ketika kita mendengarkan atau membaca ayat yang terdapat di dalamnya perintah untuk sujud, kita disunahkan untuk sujud. Kalaupun kita tidak sujud, tidak apa-apa. Misalnya tidak sujud karena tidak hafal doanya, tidak apa-apa tidak sujud. Karena hukum sujud tilawah itu hanya sunnah. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan dan saya anggap jawabannya sudah memenuhi daripada syarat-syarat penilaian. Oke, terus kita dengarkan hasil diskusi kelompok dari kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Perintahnya, seorang imam di masjid sedang memimpin sholat berjamaah. Di tengah sholat, ia merasa ragu apakah ia sudah melakukan 2 rakaat atau 3 rakaat dalam sholat asar. Karena ragu, ia pun melanjutkan sholatnya tanpa yakin. Setelah selesai, ia sadar bahwa ia telah melakukan kekeliruan. Namun, ia tidak melakukan sujud sahwi. Menurutmu, apakah sholat imam tersebut tetap sah atau tidak sah? Jelaskan alasanmu. Jawaban kami memiliki 2 pendapat. Pendapat pertama, jika seorang imam lupa jumlah rakaat salat dan melanjutkan salat tanpa yakin dan tidak melakukan sujud sahwi, maka salatnya tetap sah. Alasannya, karena sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan wajib. Pendapat kedua, salat seorang imam yang lupa jumlah rakaat dan melanjutkan salat tanpa yakin, maka salatnya tidak sah. Alasannya, karena ia harus mengulang salat dari awal jika durasi waktu antara salam dan ingatannya sudah lama. Demikian dari hasil kerja kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari hasil presentasi dari kelompok apa tadi? Kelompok 4. Kelompok 4 itu tugasnya mengenai sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan ketika kita lupa gerakan atau bacaan tertentu di dalam sholat. Nah, jadi tadi dari kelompok 4 ada 2 pendapat. Sholatnya tetap sah karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Ya,
Pendapat kedua tadi mengatakan bahwasanya sholatnya tidak sah karena alasannya dia tidak sah karena durasinya sudah lama, baru dia ingat bahwasanya dia lupa gerakan atau bacaan tertentu dalam sholat. Jadi pendapat yang paling betul dari tugasnya kelompok 4 itu pendapat pertama. Jadi mau sujud sahwi atau tidak sujud sahwi, ya sholatnya tetap sah. Kenapa? Hukumnya sujud sahwi itu hanya sunnah. Berbeda kalau dia sengaja tidak mau sujud sahwi, nah itu beda lagi permasalahannya. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perintah, seorang imam di masjid sedang memimpin sholat berjamaah. Di tengah sholat, ia merasa ragu apakah ia sudah melakukan 2 rakaat atau 3 rakaat dalam sholat zuhur. Karena ragu, ia pun melanjutkan sholat tanpa yakin. Setelah selesai, ia sadar bahwa ia telah melakukan kekeliruan. Bagaimana ia harus memperbaiki kekeliruan ini? Apa yang ia lakukan setelah selesai sholat? Jawaban kami, jika seorang imam ragu jumlah rakaat sholat yang telah dikerjakan, maka ia harus melakukan sujud sahwi setelah sholat. Sujud sahwi dilakukan 2 kali. Di antara 2 sujud, imam harus duduk sejenak setiap kali turun dan bangkit dari sujud. Imam disyaratkan membaca takbir. Sujud sahwi dapat dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Jika imam lupa atau salah dalam gerakan sholat, makmum laki-laki dapat mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah, sedangkan makmum perempuan dapat menepuk tangan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tugasnya itu mengenai sujud sahwi. Jadi kalau misalnya kita sholat berjamaah di masjid, kita menjadi makmum, imamnya lupa gerakan, maka sebagai makmum perempuan harus memperingati dengan apa? Tepuk tangan. Tepuk. Kalau makmumnya laki-laki, memperingati imam dengan mengucapkan subhanallah. Jadi kalau ada nanti Reza jadi imam, kalau ada tepuk tangan dari perempuan berarti Reza ada kesalahan dalam gerakan atau bacaan. Paham? Ya. Oke, terima kasih daripada masing-masing kelompok yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik. Dan alhamdulillah kalian sudah melakukan yang terbaik dan sudah berusaha mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan penuh keberanian dan tanggung jawab. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya karena kalian sudah mengerjakan 2 kelompok, berarti kita memasuki daripada kegiatan penutup. Dan ayo kita simpulkan sama-sama terkait materi kita pada hari ini. Coba siapa yang bisa simpulkan? Siapa? Uswa. Ya, apa kesimpulan daripada materi kita pada hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran tadi adalah tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat mendapat nikmat dari Allah. Sujud syukur dapat dilakukan di luar sholat. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan saat lupa bacaan atau gerakan sholat. Dapat dilakukan dalam sholat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat mendengar atau membaca ayat sajadah. Dapat dilakukan di dalam maupun di luar sholat. Terima kasih kepada Uswatun Hasanah yang telah menyimpulkan daripada materi kita pada pertemuan ini. Ya, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Muslimah. Ya. Kesimpulan pembelajaran pada pagi ini tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika
seseorang lupa bacaan atau gerakan tertentu dalam sholat. Sujud sahwi bisa dilakukan di dalam sholat dan juga bisa dilakukan setelah sholat. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca surah sajadah atau mendengarkan surah sajadah yang diperintahkan untuk bersujud. Ketika sujud di atas, hukumnya sunnah. Oke, jadi kesimpulan daripada materi kita pada hari ini, ya, terima kasih saya ucapkan kepada Uswatun Hasanah dan Muslimah yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Saya tambahannya, jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun terhindar dari musibah. Terus yang kedua, sujud sahwi, sujud yang dilakukan seseorang ketika dia lupa bacaan atau gerakan tertentu di dalam sholat. Sujud tilawah, sujud ayat yang terkandung di dalamnya perintah untuk sujud. Ataupun ketika kita membaca surah Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat untuk melakukan perintah melakukan sujud tilawah. Jadi ketika tiga sujud ini, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah hukumnya sunnah. Sujud syukur dilakukan di luar sholat, sujud sahwi dilakukan di dalam sholat, sujud tilawah dilakukan di luar sholat dan juga bisa dilakukan di dalam sholat. Nah, oke, masih semangat? Masih semangat? Ya, ayo kita menyemangati diri kita dengan melakukan tepuk jempol. Ya, 1, 2, 3, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, sebelum kita menutup pelajaran, saya akan menampilkan video. Saya akan bisa menyanyi. Saya kasih mic. Siapa? Sudah penasaran? Oke, ya mudah-mudahan dengan nyanyian ini kita semakin cinta, semakin sayang kepada kedua orang tua.
yang masih hidup orang tuanya silakan mencintai, menyayangi kedua orang tua. Yang sudah menikah orang tuanya silakan mendoakan orang tuanya setelah kalian melaksanakan sujud di dalam sholat. Oke? Ya. Sebagai penutup, nanti kemarin sudah saya kirim ya, sudah saya kirim tadi. Nanti silakan bekerja di rumah masing-masing. Tugas terindividu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke. Supaya kita lebih semangat lagi, kita tepuk P5. Oke? Sebelum kita mengakhiri pelajaran. Tepuk P5. Selanjutnya kita akan belajar tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.